yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali manusia memasuki waktu pagi, idza asbaha ibnu Adam, maka setiap anggota tubuh itu akan mengingkari lidahnya. Fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Dia bilang apa? Ittaqillaha fina. Wahai lidah, takutlah engkau kepada Allah dalam urusan kami. Fa innama nahnu bika. Karena kami ini tergantung dengan engkau. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau lurus, kami juga akan lurus. Wa ini wajajta iwajajna. Tetapi kalau engkau bengkok, maka kami juga akan bengkok. Dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Jadi perbuatan itu rusak karena lidahnya rusak. Lidahnya rusak. Jadi pantas kalau anggota tubuh itu komplain kepada lidah setiap kali manusia memasuki waktu pagi. Ittaqillaha fina. Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Dan kalau sudah perbuatan tangan manusia rusak, berakibat kepada lingkungan. Jadi kalau diurut-urut, lingkungan rusak karena perbuatan manusia rusak, amalnya rusak. Amal manusia rusak ini karena lidahnya rusak. Lidahnya rusak karena hatinya rusak. Nah, itu saling terkait. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya supaya mereka itu senantiasa berkata jujur. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena berkata jujur, berkata benar itu akan menuntun seseorang kepada kebajikan. Wa innal birra, dan kebajikan itu akan menuntun orang kepada surga. Orang yang membiasakan diri untuk jujur dalam ucapan ataupun sikap, maka dia akan dicatat sebagai siddiq, siddiq, orang jujur. Dan sebaliknya Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal kadzib. Hati-hatilah, waspadalah kalian dengan ucapan bohong atau sikap berpura-pura, sikap yang dusta, karena dia akan mendorong seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Orang yang membiasakan diri berbohong lagi dan lagi, maka dia akan dicatat sebagai tukang bohong, kadzdzaba. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, memang setiap kali ada kerusakan dalam amal,
maka kita akan jumpai di sana ada kerusakan dalam ucapan. Setiap kali ada kerusakan dalam amal perbuatan, maka akan dijumpai ada kerusakan dalam ucapan, kata-kata. Misalnya Islam kita bahasakan seperti pohon, ya. Sebagaimana Allah memperumpamakan Islam itu. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Islam misalnya diumpamakan seperti pohon, ya, lengkap dari akar sampai dengan buah. Katakanlah itu akar iman yang terhujam di dalam hati, batang ibadah, kokoh dia tegak berdiri vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabangnya muamalah, interaksi antar manusia. Kemudian ada munakahah, perkawinan, rantingnya. Ada lagi daun muasyarah, pergaulan. Kemudian terakhir dengan buah akhlak, buah akhlak. Setiap kali ada kerusakan pada bagian-bagian pohon Islam ini, maka kita akan jumpai di sana ada kerusakan dalam ucapan. Dan kalau seseorang ingin membuat perbaikan, maka dia juga harus memulai dari perbaikan ucapan. Sebagaimana kerusakan bermula dari ucapan, maka perbaikan juga mesti bermula dari ucapan. Kapan kerusakan pertama terjadi? Kerusakan pertama terjadi pada manusia pertama, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah sudah tempatkan beliau di surga, diciptakan Hawa pasangannya, diperintahkan tinggal di surga, bebas melakukan apapun di sana, menikmati apapun di sana, kecuali satu, jangan mendekat kepada pohon ini, kata Allah. Kemudian setan datang. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, tahukah kamu kenapa Tuhanmu melarang kamu untuk mendekati pohon ini? Tidak lain dan tidak bukan supaya kamu tidak jadi dua orang malaikat atau dua orang yang kekal di dalam surga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu setan pun bersumpah dengan nama Allah bahwa dia adalah orang yang hanya memberi nasihat. Akhirnya apa? Akhirnya fa'akala minha. Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam itu memakan buah, mencicipi buah yang dilarang pohonnya untuk didekati. Nah, itu kerusakan pertama. Kerusakan pertama terjadi karena ada ucapan bohong yang dilontarkan oleh syaitan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Akhir Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Lihat bagaimana cara Allah buat perbaikan. Kalau rusak karena ucapan, maka perbaikan juga mesti dengan ucapan. Allah belum lagi perintah yang lain. Perintahnya adalah fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Tuhannya mengajarkan kepadanya kalimat
beberapa ucapan, beberapa kata yang harus diucapkan oleh Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Allah perintahkan perbaiki ucapan dulu. Maka mengikutlah Nabi Adam dengan ajaran Allah, itu mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah gitu. Jadi ada kerusakan ucapan, ya, maka ada perbaikan dengan ucapan. Coba kita analisa lagi yang lain. Kerusakan iman. Kenapa iman seseorang itu rusak? Karena ada ucapan yang rusak. Maka memperbaikinya dengan ucapan. Rasul pernah bilang begini, ya, bahwa Islam itu akan luntur. Islam akan luntur. Yadrusul Islam kama yadrusu wasyus saw. Islam akan luntur warnanya seperti lunturnya warna pada pakaian. Sampai-sampai suatu saat nanti la yudra, tidak lagi diketahui ma siyamun wala shadaqatun wala salatun. Ini salat enggak diketahui apa itu salat, puasa juga apa itu puasa, sedekah pun enggak ngerti. Suatu saat nanti sangat parah sekali. Sampai-sampai Al-Quran pun gak dikenal lagi, ya. Hanya ada tersisa Syekhun kabirun wa muratul azuz, ya, lelaki perempuan yang sudah tua renta. Mereka bilang adrakna aba'ana, kami mendapati bapak-bapak kami dulu. Mereka berkata la ilaha illallah fanaquluha, maka kami pun ikut ucap itu. Yang dia tahu cuma la ilaha illallah. Jadi saking lunturnya sudah sampai kepada warna yang sangat dasar sekali, la ilaha illallah. Tetapi lihat, ketika Nabi memerintahkan para sahabat jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Jawabannya apa? Aktsiru min qaul la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Maka siapapun yang rusak imannya, maka perbaikannya adalah dengan memperbaiki ucapan. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali ucapannya selalu sama. Ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghair. Semua nabi, ya. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba wa ila Samud akhahum Salihah. Semua nabi yang diutus ucapannya sama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dia setimbang dengan ucapan la ilaha illallah. Maka nabi pun diutus dengan mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Jadi setiap perbaikan yang dibuat oleh para nabi akan dimulai dengan perintah mengucap dulu. Wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi kalau tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah awal dari perbaikan, awal dari perbaikan, maka ia setimbang dengan awal dari kerusakan. Awal dari kerusakan lidah. Maka awal dari perbaikan adalah perbaikan lidah. Makanya Imam Malik berkata, la yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslahaha awwaluha. Umat di akhir ini tidak akan jadi baik kalau dia rusak kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaikannya di masa awal. Umat di akhir masa tidak akan jadi baik dari kerusakannya kecuali dengan sesuatu yang dia menjadi baik pada permulaannya. Dan setiap nabi memula perbaikan dengan ucapan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi akar iman rusak, perbaikannya ucapan. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Kalau kita dapati batangnya rusak, ibadah rusak, pasti ada kerusakan ucapan. Dan perbaikannya juga mesti ada perbaikan ucapan. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun. Ketahuilah, kata Allah, di antara rekayasa yang mereka buat, ya, mereka berkata waladallah, Allah itu punya anak. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka tuh berbohong. Ya. Kenapa ada orang menyembah selain Allah, memberikan peribadahan kepada selain Allah? Karena ada ucapan yang enggak benar. Salah satu ucapan yang enggak benar adalah mengatakan Allah punya anak, sehingga peribadahan diserahkan kepada selain Allah. Siapa kata mereka anak Allah? Al-malaikatu banatullah. Malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka membuat nasab antara jin dengan Allah. Tadi, kalau malaikat itu anak perempuannya Allah, maka jin itu anak daripada malaikat. Gak tanggung-tanggung gak tuh orang buat omongan yang salah. Allah bukan cuma punya anak, punya apa lagi? Punya cucu. Sampai seperti itu. Cukup sampai di situ tidak? Kalau Allah punya anak perempuan, anak laki-lakinya siapa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah, wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang Yahudi bilang Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Sementara Al-Masih, orang Nasrani, mereka bilang Al-Masih anak laki-lakinya Allah. Lengkap jadi. Allah punya anak laki-laki juga perempuan, sampai punya cucu. Akhirnya apa? Ketika ucapannya rusak, maka peribadahan itu jadi rusak. Maka gimana cara perbaikan dalam ibadah supaya benar? Pertama Allah bilang itu ucapan gak benar. Innahum lakadzibun. Jadi Allah mulai dengan ucapan juga. Itu ucapan yang gak benar. Wa innahum lakadzibun. Ya, gak benar. Anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah. Ya. Gimana bisa Allah punya anak sementara dia gak perlu kepada istri? Ya. Jadi Allah gak punya istri. Lalu gimana Allah mau punya anak? Anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah. Yang benar adalah wa khalaqa kulla syai'. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tetapi Allah mencipta. Wa khalaqa kulla syai'. Jadi ucapan yang enggak benar dalam hal ibadah melahirkan peribadahan yang salah. Cara perbaikannya adalah diucapkan dulu ucapan yang benar, baru terjadi perbaikan dalam ibadah. Allah itu pencipta. Lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak beranak dan tidak diperanak. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara besar. Kebohongan lidah itu perkara besar dalam hal ibadah. Sampai-sampai ketika orang Nasrani bilang Isa itu anak Allah, Allah bilang apa? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Itu hampir saja langit itu yatafattarna, pecah ya. Hampir saja langit pecah ngedenger orang bilang Al-Masih anak Allah. Bumi itu hampir belah, wa tanshaqqul, terbelah tuh bumi. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung pun hampir saja runtuh saking beratnya ucapan yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anda'u lirrahmani walada, kata Allah. Ketika mereka mengaku-ngaku mengucapkan dengan lisannya bahwa Allah itu punya anak. Iman rusak karena ucapan rusak. Iman jadi baik kan ucapannya baik dan benar.
Ibadah rusak karena ucapannya bohong, rusak. Ibadah jadi benar karena ucapannya baik, benar, jadi baik. Maka Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang hak, bukan yang hoax. Yang betul, bukan yang batil. Di qaulan sadida itu hak bukan hoax, betul bukan batil. Apa dampaknya kata Allah? Yuslih. Dengan ucapan itu Allah akan perbaiki amal. Yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kalian. Maka jangan heran nanti kalau ada preman tiba-tiba taubat, ya, sebelum dia mati dia taubat. Kenapa itu? Karena dia selalu berkata benar meskipun amalannya rusak. Dia bilang sama anaknya, nah, jangan kayak bapak. Bapak mah gak benar. Sana datang ke masjid, udah azan, datang ketemu ustaz, habis sholat ngaji sana sama ustaz. Apa kata orang-orang? Alah, ngomong doang pinter, ngomong doang bisa. Anak ini disuruh ngaji, diri sendiri nggak pernah ngaji. Anak suruh sholat, di sini nggak sholat. Maka dia dengar hancur hatinya, ya, sakit hati. Maka dia berkata kepada Allah, Ya Allah, sudahlah amalku jelek, masa mulutku mesti jelek juga. Nah, gitu. Sudah amalnya nggak benar, masa mulutnya mesti nggak benar juga. Siapa yang ngebully preman ini? Kadang-kadang orang-orang baik juga yang ngebully. Orang-orang udah rajin ke masjid, amalnya baik tapi mulutnya jelek, dibully tuh preman. Maka ketika hatinya hancur, ya, Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Masa orang ngomong bener dibully? Allah pintar ngomong doang, ya, anak disuruh ke masjid, dia sendiri nggak ke masjid. Hancur hati. Allah ampun dosanya. Allah ampunin dosanya. Ketika dosanya Allah ampunin, Allah islah amalnya, Allah perbaiki amalnya. Maka jangan kaget, tiba-tiba kita lihat, kok bisa orang kayak begitu, ya? Dia datang ke masjid, buka lengan baju, wudhu, tato semua. Baju kau dibuka keranjang dikit, sampai sini tatonya ternyata. Itu udah kayak baju batik, badan tuh tato dari leher sampai tangan. Nggak tahu diangkat celana, dari kaki, tato juga di situ. Kok bisa? Orang udah preman kayak begitu, kok tobat gitu? Tadi karena dia sadar meskipun amal buruk, masa mulutnya mesti buruk juga. Dia tetap ngomong baik ke masjid, itu ngaji sama ustaz, jangan kayak bapak, gitu. Dan sebaliknya orang-orang yang kelihatannya amalnya baik, karena cangkemnya elek, kata orang Jawa, cangkem elek, tadi ngebully orang ngomong bener, dia akhirnya apa? Dicabut taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena ada janji Allah di sini, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih. Ya. Kata ulama, bertakwa kepada Allah itu artinya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Banyak perintah Allah, tetapi dikeluarkan satu, wa qulu qawlan sadida. Ucapan yang baik itu penting, maka dikeluarin satu. Sama seperti sholat. Perintahnya apa? Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat yang 5 itu. Wabil khusus jaga sholat subuh, sholat wusta, sholat pertengahan. Kenapa sholat subuh dikeluarkan? Karena punya urgensi tertentu, kepentingan tertentu sholat subuh. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi kalau Allah perintahnya umum dikeluarkan satu, berarti satu perintah itu sangat penting. Maka dikeluarkanlah waqulu qaulan sadida. Apa kepentingannya? Yuslih, amalmu jadi baik kalau lidahmu baik. Qaulan sadida. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Tadi baru sampai ibadah. Iman rusak, ucapan rusak. Iman jadi baik, ucapan baik. Ibadah rusak karena ada ucapan yang rusak. Maka ibadah jadi baik karena ada ucapan yang baik, yang sadida. Masuk ke muamalah. Kenapa ada muamalah rusak? Interaksi manusia satu dengan yang lain. Katakanlah antara pemimpin dengan rakyat. Kenapa rusak? Karena ada ucapan yang rusak. Dulu di Mesir, Fir'aun itu udah menguasai 2/3 dunia. Sampai dia bilang ini sungai Nil nih tajri min tahti. Ini ngalir di bawah kekuasaanku. Di sungai pun tunduk dengan Fir'aun. Tetapi Fir'aun kemudian tiba-tiba dalam sejarah itu membunuh 12.000 bayi laki-laki. Rusak gak muamalahnya? Pemimpin yang mestinya melindungi orang-orang di bawahnya, tetapi malah dibunuh tuh anak. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dia sembelih anak laki-laki, dia biarkan hidup anak perempuan. Membunuh bayi perbuatan jahat atau tidak? Perbuatan jahat. Tetapi lihat, kenapa bisa ada perbuatan jahat seperti itu? Lagi-lagi karena ucapan yang dia dengar. Apa orang-orang yang berada di ring satu Fir'aun? Dia bilang, wahai Fir'aun, akan lahir dari Bani Israel seorang anak yang akan menjatuhkanmu dari kekuasaan. Jadi gimana dong? So what? Apa yang mesti diperbuat? Ya udah, sembelih saja bayi laki-laki yang lahir, dibunuh, sembelih. Jadi Fir'aun itu membunuh nggak semata-mata dari dirinya, tetapi dari ucapan yang dia dengar. Bunuh. Anak laki-laki bahaya buat kamu. Maka yang lahir bunuh saja. Bunuh. Kapan Fir'aun berhenti membunuh bayi? Ketika ada seorang perempuan yang speak up, angkat bicara. Dia enggak diam. Dia bicara. Wa qalat imra'atu fir'aun la taqtulu asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. Maka seorang perempuan yang kita sifati dengan kelemahan, tetapi ucapannya yang keluar telah menghapus ucapan jahat yang membuat Fir'aun berbuat jahat. Dia bilang apa? Qurratu aini walak. Qurratu ainil li walak. Sebelumnya orang bilang nih bayi bahaya, akan menyengsarakan kamu. Tetapi si perempuan itu bilang, wahai Fir'aun, bayi ini qurratu ainil li walak. Enggak bahaya nih bayi, enggak akan menyengsarakanmu. Bayi ini akan membuatmu bahagia, membuatku bahagia. Asa ayan fa'ana, anak ini akan memberikan manfaat. La taqtuluh, jangan dibunuh. Akhirnya apa? Musa waktu itu yang dalam keadaan bayi, yang semestinya disembelih malah digendong oleh Firaun. Dan dia dipelihara, tumbuh sampai dewasa di istana Fir'aun. Kapan terjadi kerusakan lagi? Terjadi kerusakan lagi ketika kaumnya bilang, ya Fir'aun, atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yazaraka wa alihatak. Wahai Fir'aun, apakah kamu mau diam saja membiarkan Musa berdakwah, membiarkan Musa bersama dengan para pengikutnya Bani Israel? Apakah kamu diam saja? Disuruhlah mereka Fir'aun untuk mengusir Musa. Jadi kerusakan, membunuh karena ucapan, berhenti membunuh karena ucapan juga. Maka ada istilah di kalangan juru dakwah itu, as-sakit anil haq
syaitanun ahras, ya. Yang diam dari kebenaran itu setan gagu namanya. Sebenarnya buat setan itu. Jadi di dunia setan, kalau ada setan diem ngelihat orang kok berdakwah, mengajar kebaikan, setan diem, dia nggak ngomong, kata ente gagu ente. Itu orang-orang baik pada ngomong, ente diem aja. As-sakit anil haq syaitanun ahras. Jadi sebenarnya awalnya ungkapan itu buat setan. Jadi setan nyindir temannya, ente diem aja, ada kebenaran menyebar, ente gagu ya. Nah, kemudian diganti, diambil oleh para juru dakwah. Lihat, setan aja nggak mau diem. Masa ente juru dakwah diem aja? Kalau melihat berita-berita hoax bertebaran, mau diem aja? Gadget lengkap, ya. Tapi berita yang hoax, yang batil menyebar, diem aja. Ketik, ucapkan. Ucapan itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Maka nggak boleh diem, mesti speak up. Jadi siapapun yang mau buat perbaikan nggak akan wujud kecuali dia mulai memperbaiki lisannya, lidahnya. Jangan biarin berita-berita hoax itu menyebar. Jangan biarin berita-berita batil itu menyebar. Jangan biarkan orang bebas berkata bohong kecuali kita mengungkapkan kata-kata yang benar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muamalah rusak karena ucapan yang rusak. Firaun. Apalagi misalnya munakahah, pernikahan. Kapan dia rusak? Ada ucapan yang rusak. Ya, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Tiba-tiba seorang perempuan datang menjumpai Nabi. Dia gugat Nabi tentang suaminya. Ya Rasulullah, nih suamiku nih sekarang nih gak sentuh aku, gak disentuh. Tetapi aku gak dicerai, gak bisa disentuh oleh orang lain, ya? Gitu. Karena dia sudah zihar, zihar, mengatakan anti kazahri ummi, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Nah, kata-kata salahnya di mana? Menyamakan istri dengan ibu. Istri sama dengan ibu. Kata Allah, ini mungkarum minal qaul wa zura. Ini ucapan mungkar dan ucapan bohong. Akhirnya rusak rumah tangga. Gara-gara ucapan itu rusak rumah tangga. Dan itu ucapan biasa diucap oleh bangsa Arab. Kalau udah marah sama istrinya begitu. Ini Khawlah bintu Sa'labah, ini perempuan cakep, cantik. Ketika dia asik beribadah, ya, ketika ruku dan sujud, suaminya ngelihat, syahwat langsung, ya. Nah, udah cantik, bodinya cakep juga, ruku lagi sholat atau sujud, langsung suaminya hasrat ingin. Namanya perempuan lagi asik ibadah, diajakin, ya males-malesan dia, ya kan? Ya abang baru juga habis sholat 2 rakaat, masih pengen nambah, diajakin begituan. Nggak mau, males-malesan, marah suaminya. Orang lagi pengen lah, kan kayak orang cantengan begitu ya. Snus, kesel, nggak mau diajakin. Maka keluar kata-kata itu, anti kazahri ummi. Kamu itu seperti pung ibuku. Artinya udah, kalau emang nggak mau, saya juga nggak mau. Ya, tetapi dia nggak bisa langsung menikah dengan orang lain. Maka dia mengadu kepada Rasulullah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang zihar itu. Kerusakan rumah tangga dalam perkawinan karena ucapan lisan. Maka langkah pertama Allah memperbaiki dulu ucapan. Apa kata Allah? Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Kata Allah, ya, istri itu bukan ibu. Ma hunna ummahatihim, istri enggak sama dengan ibu, kata Allah. In ummahatuhum illallai waladnahum. Yang namanya ibu itu adalah yang melahirkan kamu. Ibu yang melahirkan kamu. Kalau melahirkan anak untukmu, dia istri namanya. Beda kan? Beda.
Tetapi itu mungkar, maka Allah mesti perbaiki ucapan. Dalam rangka apa? Memperbaiki amalan. Pernikahan rusak karena ucapan. Perbaikannya juga dengan ucapan. Kenapa kaum Lut rusak pernikahannya? Mereka bergaul dengan sesama jenis. Ucapan. Mereka bilang sama Nabi Lut, ya Lut, ya, wahai Nabi Lut. Mereka nggak percaya dengan Nabi, ya. Ya Lut, wahai Lut. Ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Nabi Lut tawarin anak perempuan. Ini loh, kalau kalian mau, aku punya anak-anak perempuan, banat. Apa kata jawaban kaum Lut? Kami mah laki-laki nggak perlu dengan perempuan. Ucapan laki-laki nggak perlu perempuan. Ini benar nggak? Salah. Mereka bilang malana fi banatika min haq. Kalau dengan anak-anak perempuanmu kami nggak punya hak, nggak punya hajat, nggak punya perlu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu tahu kan yang kami perlukan tuh ya itu tuh laki-laki ganteng tuh. Itu malaikat-malaikat yang menjelma menjadi laki-laki. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ketika mereka mengatakan laki nggak butuh perempuan dalam seksual, ya, maka ini nggak benar. Kenapa? Karena yang dia tuju itu adalah lubang kotoran. Sementara nutfah yang suci mestinya diletakkan ke dalam rahim perempuan. Maka enggak benar, perbuatan rusak karena ucapan yang rusak. Pernikahan rusak, ucapan rusak. Maka perbaikannya juga dengan ucapan. Apa kata Allah? Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari jiwa yang satu, kemudian kami ciptakan pasangannya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Diperbaikan tidak? Iman, ibadah, muamalah, munakahah, muasyarah, pergaulan, akhlak, sampai dengan akhlak nanti juga rusaknya akhlak karena rusaknya ucapan. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tema yang diangkat adalah awal dari perbaikan, karena memang, ya, awal dari kerusakan sama, ya. Awal kerusakan karena lidah, awal perbaikan juga dengan lidah. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang ingin, ya, lakukan perbaikan, maka mulakanlah dari perbaikan lidahnya, seperti yang dilakukan oleh semua nabi-nabi. Nabi-nabi semua diutus karena ada kerusakan, ya. Maka langkah yang pertama dibuat nabi-nabi adalah memperbaiki lidah dulu. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Dan Nabi berpesan, hati-hatilah dengan bohong. Berkata bohong, hati-hati. Kenapa? Karena dia bisa menuntun kepada kejahatan, dan kejahatan menuntun kepada neraka. Orang yang biasa berbohong maka akan menutupi kebohongannya satu dengan yang lainnya kebohongan lagi, dan dia akan dikatakan sebagai kadzdzab, sebagai tukang bohong. Makanya Abu Hurairah ketika dia jaga zakat, ya, berupa korma tamr, ya, tiba-tiba di malam hari ada makhluk, ya, dari bangsa jin yang datang mencuri tamar tersebut. Ditangkap sama Abu Hurairah. Tetapi jin itu mengadukan nasibnya, ya. Saya ini orang susah, saya perlu kepada makanan ini. Aku dengar engkau ini orang baik, ya. Tolong lepaskan saya. Maka sama Abu Hurairah dilepasin. Subuh-subuh tanpa diberitahu Nabi bilang, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Nabi tahu ternyata. Kata dia, ya dia mencuri, tetapi sekarang mengeluh susah keluarganya, gitu. Akhirnya saya bebasin. Kata Rasulullah, nanti malam bakal datang lagi. Benar datang lagi malam-malam. Ditangkap pada kali yang kedua, sama mengeluh karena iba dan kasihan, dilepasin. Nabi tanya lagi pagi-pagi, apa yang dilakukan tawanmu tadi malam? Ya, dia mencuri, saya tangkap, tapi dia mengeluh keluarga susah, saya lepasin. Kata Rasulullah, nanti malam dia datang lagi. Sampai pada malam ketiga ditangkap, dia bilang,
kalau kau lepaskan aku malam ini, akan aku ajarkan kau beberapa kata yang akan menjagamu dari syaitan. Kata berapa itu? Dia bacain ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Hati-hati yang nggak hafal, Pak. Setan aja hafal ayat kursi, ya, setan aja hafal. Hati-hati nggak hafal. Diajarin Abu Hurairah ayat kursi oleh setan. Maka subuh-subuh Nabi bilang, apa yang dilakukan tawanan? Kata Hurairah, ya begini. Dia ajarin saya ayat kursi untuk dijaga. Kata Nabi, sadaqa wa huwa kadzub. Tuh tumben tuh ngomong jujur, padahal dia tukang bohong, katanya. Sadaqa wa huwa kadzub. Jadi orang yang sudah dicap oleh Allah sebagai kadzab, tukang bohong, meskipun ngomongnya jujur sekali waktu, tetap orang-orang bilang dia adalah kadzub, orang yang banyak bohong. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada hari kiamat setan akan dikasih mimbar. Iblis dikasih mimbar untuk apa? Untuk khutbah dia. Apa khutbahnya kata setan? Ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian dan Allah menepatinya. Sedangkan aku memberikan janji, aku menyelisihinya. Nah, kata setan gitu pertama. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum. Sebenarnya saya enggak punya kekuatan, kata setan. Ya. Kekuatan ekonomi, setan enggak punya mesin cetak uang. Enggak punya setan. Dan dia merasa enggak perlu cetak uang. Ya. Maka li 'alaikum sultan, kekuatan militer. Setan juga enggak pernah kita lihat di film-film ya. Atau cerita masyarakat, setan nakut-nakutin orang pakai golok, ada. Nakut-nakutin orang pakai senjata, ada. Tidak. Ya. Yang beredar di masyarakat cuman ketawa, suara, penampakan, gitu kan. Kenapa kata saya nggak punya kekuatan apa-apa? Militer saya nggak punya kekuatan. Ekonomi saya nggak punya kekuatan. Illa ad-da'autukum. Tetapi setan hanya mengandalkan dakwah, mengandalkan ucapan yang sifatnya bujuk rayu. Dia nggak perlu bikin ekonomi, dia hanya datang saja ke orang kaya. Itu duit di rekening buat apaan? Udah sana pesta narkoba. Nah, gitu setan cara kerjanya. Mengandalkan lidahnya, bisik itu duit buat apaan? Datang ke orang-orang yang punya senjata. Itu senjata kamu buat apaan tuh? Cuma nongkrong di pinggang doang. Pistol air ya. Dibully sama setan. Itu punya peluru itu, arahkan ke orang itu tuh. Arahkan. Dia cuma ngerayu doang, menggunakan lidah doang. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Kalian nurut kan setan. Padahal kalau kalian enggak nurut, saya enggak bisa maksa, enggak punya kekuatan apa-apa. Tapi kok kalian mau gitu? Duitnya dipakai buat pesta narkoba, ya buat hura-hura, senjatanya buat ngebunuhin orang Islam, ya buat kezaliman, buat membegal, buat merampok. Kok mau kata setan? Fastajabtum li. Sekarang kata setan, kalian jangan hina aku, fala talumuni walumu anfusakum. Silakan hina diri sendiri masuk neraka. Jangan nyalain setan. Dia sadar di dunia sering salahin dia. Maka di akhir dibela, jangan nyalain saya katanya. Di dunia orang nyalain setan enggak? Apa-apa nyalain setan. Coba naik motor kepleset, dasar setan. Yang disalahin setan. Maka nanti dia kasih mimbar, kasih pembelaan, jangan salahin saya, salah diri kamu sendiri. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana setan hanya mengandalkan lidah dalam berbuat kerusakan, maka nabi-nabi juga hanya mengandalkan lidah dalam buat perbaikan. Kata siapa nabi-nabi gak punya keahlian skill? Nabi Nuh jago bikin perahu, Nabi Idris jago menjahit, Nabi Muhammad pandai berdagang, Nabi Sulaiman juga punya kerajaan dan bala tentara. Tapi memang nabi-nabi itu mengandalkan seperti yang diandalkan oleh setan. Apa itu? Dakwah, lidahnya diucapkan. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan dakwahnya setan kecuali dakwahnya
para nabi, yaitu orang yang tidak berhenti bicara untuk kebaikan. Jadi silakan saudara-saudara ngomong terus yang baik-baik. Jangan bilang siapalah saya ustaz, ya nggak bakal didengar. Jangan salah. Kadang-kadang ucapan kita baru didengar di saat kita dalam kondisi yang paling lemah. Masih gagah nih bapak nih, nyuruh anaknya ngebantah terus. Gila stroke, nggak ngomong tuh bapak cuma lihat tuh. Ambil minum, datang minum. Ya, ketika gagah disuruh ngambil minum, anaknya nggak mau. Ketika stroke, nggak ngomong deh, cuma pakai isyarat doang. Ya. Langsung minum datang, apa-apa datang didorongin. Bahkan ada satu jamaah pengajian, saya diundang di pengajian. Pengajian itu cerita, Sat, tahu gak Sat, ini pengajian terbentuknya gimana? Gimana tuh? Ini sebenarnya ngebuntuk nih teman kami yang dulu preman. Dia tobat. Terus ketika kami undang, dia bilang kita bikin pengajian yuk. Ketika ngomong dia bikin pengajian, nggak pernah terselenggara. Pas dia meninggal, udah nggak ada. Teman-temannya ingat gak sama si bro Fulan tuh. Dulu kan dia usul bikin pengajian tuh. Oh iya, sampai mati nggak terwujud ya. Ayo kita bikin. Lihat, ucapannya diucap ketika hidup, tetapi kekuatannya ketika dia sudah mati. Maka jangan bilang kita siapalah saya ngomong nggak bakal didengar. Jangan-jangan nanti pas sudah meninggal baru didengar. Ibunya bilang, ibu pengen korban lebaran haji, duit banyak beli gadget, duit banyak beli motor. Ibu pengen korban nggak dikasih. Kapan korbannya dibuat? Ketika mati, udah meninggal baru datang, Pak Ustadz, boleh gak? Dulu ibu saya waktu hidup pengen korban tuh Pak Ustadz, tapi dasar saya bandel Pak Ustadz, gak dibikin-bikinin. Sekarang udah meninggal, boleh gak saya korbanin? Kata Pak Ustadz, boleh katanya. Akhirnya apa? Dia beli seekor kambing atau sapi, disembelih. Jadi kadang-kadang ucapan itu ya, justru kekuatannya ketika kita udah gak ada. Maka jangan bilang siapalah saya, gak bakal didengar. Ngomong aja, tulis aja kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Karena setan gak pernah berhenti dakwah keburukan. Kita juga gak boleh berhenti dakwah kebaikan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jika ada yang mau didiskusikan kami persilakan. Ya. Bagaimana metode agar hati dan lidah selalu bersinergi dalam hal kebaikan? Bagaimana supaya lidahnya selalu bisa bersinergi dengan hati dalam kebaikan? Ya terus aja mengucap kebaikan-kebaikan sampai Allah berikan kekuatan untuk mengamalkan dan sesuai dengan hatinya itu. Terus aja dilakukan. Jadi kadang-kadang orang menggunakan ayat salah itu. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Wahai orang-orang beriman, kenapa sih kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak melakukannya? Kan itu. Orang alasan itu enggak mau dakwah atau enggak mau bicara kebaikan. Kenapa kamu mengucap sesuatu yang enggak kamu lakukan? Itu untuk ucapan bohong. Misalnya dia kerjanya di travel haji dan umroh. Untuk ngelakuin haji dan umrohnya dia bohong. Saya aja pakai travel ini udah haji 5 kali. Dia belum pernah haji, ngomongnya sudah haji, supaya orang tertarik masuk ya, ikut travel itu untuk berhaji. Mengucapkan kata-kata bohong. Tetapi orang yang memotivasi orang untuk berhaji, dia boleh meskipun dia belum berhaji. Boleh gak orang cerita tentang keutamaan tahajud padahal dia belum bisa bangun tahajud? Ya boleh, itu nggak dikatakan berbohong ya gitu. Maka gimana caranya? Udah ngomong aja terus sampai berdoa ditambah tadi dengerin ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang memotivasi kita untuk senantiasa baik dalam ucapan dan hati juga. Kan kita perlu dengerin lagi
kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, berikan saya kekuatan ya Allah supaya hati, ucapan dan perbuatan itu bisa sejalan, sejalur, ya. Jujur dalam hati, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Saya rasa sih usaha perbaikan itu ya tadi, Bapak duduk di majelis dakwah atau majelis taklim, Bapak khusyuk beribadah, minta kepada Allah, ya Allah, saya udah dengar ayatnya, saya sudah dengar hadisnya, ya. Maka berikan saya kekuatan untuk bisa mensinergikan lidah saya juga dengan hati saya. Saya rasa memang itu aja kuncinya, Pak. Ya, kalau duduk dalam majelis dakwah, duduk dalam taklim, berdoa kepada Allah, khusyuk beribadah kepada Allah, berdoa dan bergaul dengan orang-orang saleh. Wallahu ta'ala. Ya. Oh gitu. Ya tadi seseorang itu kalau kata dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian At-Tabari, kalau orang nunggu bisa mengamalkan, maka tidak satupun orang pantas berdakwah, kadang-kadang begitu. Kalau orang nunggu sempurna, tidak satupun orang pantas berdakwah. Jadi silakan saja. Cuman kalau masalah teknis, ya, masalah teknis, memang dakwah itu kadang-kadang kalau terlalu sering juga membuat orang bosan, apalagi cuma sekedar mendakwahkan amal-amal yang sifatnya itu bukan kewajiban, ya. Karena bisa jadi seseorang itu seperti yang dikatakan Nabi, ya, wahai Rasulullah, ada orang Arab Baduy, apa kewajiban aku kepada Allah? Salat 5 waktu. Ada yang lain enggak? Enggak ada, kata Nabi. Illa anta tawwa, kecuali kalau kamu mau nambah yang sunnah. Kata dia apa? Saya enggak mau nambah-nambah. Udah begitu aja, yang wajib aja. Puasa yang wajib aja, enggak mau yang sunnah-sunnah. Ya, sedekah yang wajib aja, enggak mau sedekah sunnah. Apa kata Nabi? Aflah in sadaqah. Itu orang beruntung tuh kalau dia benar ngomong gitu. Ya. Artinya dalam hal-hal yang wajib, ya, orang udah selamat meskipun tanpa menambah yang sunnah-sunnah. Jadi kalau dakwah kepada yang amal-amal sunnah itu bukan yang wajib-wajib, emang teknisnya perlu diperhatikan juga. Karena memang sebenarnya orang ada yang ini orang sarsen terus jadi penuh nih grup saya. Tinggal ini dipikirkan masalah teknis saja, cari momen yang tepat dalam berdakwah, cari momen yang tepat. Seperti orang mau meninggal juga ada perintah untuk ditalkinkan la ilaha illallah. Tapi tata caranya kata ulama jangan terus-terusan. Kenapa? Nanti dia jengkel, mangkel, marah-marah dia. Ya. Udah sakaratul maut dibisikin terus la ilaha illallah. Ucapkan dulu la ilaha illallah sekali udah. Ya. Nanti ulang udah berapa jeda waktu ucapin lagi. Nah, gitu. Jadi dakwah juga sama, sekali share ya sudah, jangan sekali sehari 12 sharean amalan semua. Orang pusing nih, grup penuh semua nih. Jadi malah marah begitu. Jadi ini masalah teknis saja. Masalah teknis ya diperjarang. Misalnya ada hadis Nabi bilang juga, ya, sesungguhnya Allah itu nggak pernah bosan sampai kalian yang merasa bosan. Jadi dalam beribadah aja ada kebosanan. Dalam ilmu taklim Nabi juga bilang, ya, Nabi sediakan waktu di hari Kamis, ya, seminggu satu kali kalau ada pengajian khusus, istilahnya itu supaya menghindari diri dari kebosanan. Nah, gitu. Jadi untuk menjaga mood, ya, kawan, saudara, jamaah pengajian, ya cari teknis gimana orang nggak bosan. Ini masalah teknis aja ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi, silakan. Terakhir kalau ada nih, sampai 3 aja ya, udah jam 6:10. Ya, tidak ada rasanya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.